Hello everyone, let me introduce myself first. My name is Gernia Desirianes. You can call me Gernia and my NPM is 2441114. Jadi, kita akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Jadi, sebelum sebuah bisnis dijalankan, kita perlu tahu dulu nih, apakah produk kita sudah benar-benar dibutuhkan di pasar atau belum. Dan disinilah peran aspek pasar dan pemasaran di dalam studi kelayakan bisnis. Jadi aspek ini tuh menjadi aspek yang paling pertama dan juga paling krusial di dalam studi kelayakan bisnis. Dan juga menjadi krusial di aspek yang harus dianalisis. Karena jika pasarnya itu tidak ada, bisnis sebagus apapun tidak akan bisa bertahan dengan lama. Dan juga secara sederhana, aspek pasar itu menjawab pertanyaan, apakah ada peluang bisnisnya? Dan juga aspek pemasaran itu menjawab pertanyaan dari bagaimana sih cara merebut peluang itu. Jadi langkah pertama yang bisa kita ambil adalah melakukan analisis pasar. Jadi analisis pasar itu terdiri dari 3 hal utama. Yang pertama, permintaan pasar. Kita harus melihat dulu nih seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa kita. Bisa diukur dari data konsumen, tren pasar, dan juga kebiasaan para pembeli. Lalu yang kedua, ada penawaran pasar. Kita bisa melihat siapa saja sih pesaing di dalam pasar tersebut dan juga apakah pesaingnya sudah ada dan seberapa besar sih pesaing itu melayani pasar. Lalu yang ketiga, ada peluang pasar. Selisih antara permintaan dan penawaran itulah celah supaya kita bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Misalnya, jika permintaan kopi di suatu kota sangat-sangat tinggi, tetapi kedai kopinya itu masih sangat sedikit banget, maka peluang pasarnya bisa sangat besar. Analisis ini biasanya didukung dengan data primer seperti survei dan wawancara, serta data sekunder dari BPS atau laporan industri. Lalu ada segmentasi, target, dan juga posisi pasar. Setelah kita tahu apa itu peluang dalam bisnis kita juga perlu menentukan apa itu STP, yaitu segmentation, targeting, dan juga positioning. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok, dan juga kelompok-kelompok berdasarkan usia, pendapatan, lokasi, dan juga gaya hidup. Contohnya nih, jika pasar minuman bisa dibagi menjadi beberapa segmen yaitu remaja, pekerja kantoran, dan juga ibu rumah tangga. Lalu ada targeting, adalah memilih segmen yang dimana paling potensial dan juga paling sesuai dengan kemampuan bisnis kita. Lalu ada positioning, yaitu adalah bagaimana kita ingin dikenal di dalam benak konsumen. Apakah sebagai produk termurah, terkualitas, dan juga atau yang paling unik. Ketiga langkah ini menjadi penting agar strategi pemasaran kita tidak asal-asalan dan juga bisa tepat sasaran dalam bisnis. Lalu ada strategi pemasaran yaitu marketing mix 4P. Jadi mix 4P itu adalah produk, price, place, dan promotion. Produk atau jasa itu adalah apa yang kita tawarkan dan juga apa keunggulan serta keunikan yang dibandingkan dari pesaing. Juga price yaitu berapa harga yang tepat untuk produk kita. Harga harus mencerminkan nilai produk sesuai dengan daya beli target pasar dan juga sesuai dengan menghasilkan keuntungan kita. Lalu ada place, yaitu di mana dan bagaimana kita memproduksi produk kita dan juga didistribusikannya produk kita. Apakah lewat toko fisik, online, atau dua-duanya. Juga ada promotion, yaitu bagaimana cara kita memberitahu dan menarik konsumen, bisa melalui media sosial, iklan, diskon, atau word of mouth. Lalu yang keempat, elemen ini saling mendukung dan juga konsisten agar pemasaran berjalan efektif dan juga bisnis kita bisa dinyatakan layak dari sisi pasar. Jadi, kesimpulannya adalah aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis mencakup 4 hal utama, yaitu menganalisis peluang pasar, memahami permintaan dan penawaran, menentukan STP, dan juga merancang strategi 4P. Bisnis dinyatakan bisa menjadi layak dari pasar jika terbukti ada permintaan yang cukup, peluang yang terbuka, dan juga strategi pemasaran yang realistis untuk menjangkau konsumen. Ingat, bisnis itu bisa sukses bukan dari produk yang paling bagus, tapi yang paling paham pasarnya. So, that's all for me. Thank you.